pemilik dari KHC. Dan selamat malam kepada para guru besar, para senior, sejawat semua yang saya hormati. Eh, saya tersentuh, saya terharu, dan saya diingatkan oleh senior saya, Pak Joni, bahwa kalau Pak Joni saja bisa merasa terganggu dengan kondisi yang sekarang, seharusnya kita yang berada dalam profesi ini lebih merasa apa yang harus kita koreksi kembali. Tidak membiarkannya terus-menerus luluh lantak seperti sekarang. Kita sudah mendengarkan dari Prof. Jo tadi, seorang yang sangat senior. Saya sangat hormat. Di usia beliau, beliau tidak memerlukan apa-apa lagi. Tapi kalau teman-teman semua di sini tahu, Prof. Jo pada saat ini justru sedang terus berusaha, saya kira Prof. Jo berusaha untuk anak cucu. Bukan anak cucu langsung, tapi yang ada dalam siaran ini, atau anak-anak dari yang ada di dalam pertemuan kita ini. Ibu bapak nggak di sini. Kita patut untuk memperhatikan itu, kita patut untuk mengikuti. Dia juga bilang saja, saya nggak suruh. Ya, silakan Prof. Prof. Jo tadi, karena itu adalah untuk kepentingan profesi kita. Ya, kepentingan Prof. Jo secara pribadi. Saya yakin. Baik ya, Prof. Jo ya. Lagi buat Prof. Ya. Tidak ada kepentingan pribadi untuk Pak Joni. Itu apa Pak Joni? Tapi keprihatinan beliau terhadap profesi ini, nanti pemantauan beliau tentang sebuah profesi yang sedang mengalami degradasi. Degradasi tentu bisa dari luar, yang lebih repot kalau dari dalam sendiri ikut di profesi. Para senior dan sejawat semua saya hormati. Belajar dari apa yang saya alami selama saya Sama. Konsil Kedokteran Indonesia, maka saya melihat sebetulnya pada waktu itu saya dengan bangga sekali meneriakan, inilah satu-satunya profesi di seluruh dunia, dan Indonesia sudah masuk, yang melibatkan masyarakat dalam pembinaan profesi. Tidak ada profesi lain yang mendudukkan masyarakat untuk duduk bersama, bersepakat untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang membina profesi setingkat peraturan pemerintah. Dulu namanya peraturan konsil atau peraturan konsil, prekonsil. Itu tingkat peraturan pemerintah. Masyarakat ikut. Di dalam situ ada majelis kehormatan disiplin profesi. Dr. Merdias di sini pernah menjadi ketuanya. Di situ anggota masyarakat datang untuk menyatakan apa yang dianggap mereka sebagai keluhan. Saya sering kali uji petik duduk seperti seorang yang juga sedang mau mengadu. Bukan sebagai seorang konsil, apalagi ketua konsil. Tidak, saya duduk, saya tanya. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Masalahnya apa? Apa yang dirasa? Hampir semua menyatakan bahwa mereka ingin mengadukan apa yang terjadi pada diri mereka. Tapi ke sini, karena kami tidak ingin dokternya dipenjara. Kami tidak ingin dokternya ditangkap. Kami tidak ingin dokternya itu terjerat dalam masalah hukum sehingga berhenti pekerjaannya, bahkan tidak bisa menghidupi keluarganya. Kami hanya ingin ada perbaikan, supaya dokternya lebih baik. Yang lebih canggih bilangnya, supaya profesi kedokteran tahu ada yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan yang itu. Gitu. Jadi profesi kedokteran adalah profesi yang betul-betul membawa masyarakat untuk ikut melakukan pembinaan profesi. Kalau sekarang konsil itu hanyalah sebuah alat kelengkapan di bawah pemerintah, CQ, kementerian, maka sebetulnya masyarakat tidak memiliki hak lagi. Tidak ada memiliki hak. Karena konsil sudah menjadi organ politik, bukan lagi organ profesi. Tidak lagi berfungsi untuk melakukan to guard the people, menjaga publik, by guiding the profession, dengan cara membina profesi. Tidak. Tapi konsil akan menjadi lembaga untuk pelaksana dari perintah-perintah, instruksi-instruksi politik. Ini yang patut disayangkan dan sangat disesalkan, dan terus terang ini kerugian besar. Yang rugi pertama, masyarakat. Yang rugi kedua, bukan dokter juga. Yang rugi kedua adalah negara. Karena negara nanti tidak bisa lagi melihat kehidupan harmonis di dalam pembinaan profesi, di mana masyarakat ikut, dan masyarakat menjadi pengguna dari dokter-dokter yang berkualitas.
Karena tidak dilakukan atas perintah politik, tapi atas perintah profesi, naluri akademik, keilmiahan, seperti yang diangkat oleh Prof. Jo tadi. Kenapa bisa begitu? Karena melupakan bahwa dalam menerbitkan sebuah peraturan, 4 aspek selalu harus menjadi dasar. Selalu harus menjadi dasar. Pertama, aspek filosofi. Paham nggak sih filosofinya? Apa itu konsil, apa itu kolegium, apa itu etika kedokteran, apa itu profesi kedokteran, dan sebagainya. Yang kedua, kalau sudah paham, tolong pahami historisnya. Setelah memahami filosofisnya, pahami historisnya. Bagaimana kesejarahannya? Di setiap negara bisa berbeda. Tetapi setiap negara pantas untuk berpegang pada kesejarahan. Adalah Henry Sigris yang menyatakan bahwa dunia dan profesi kedokteran itu selalu menjalani sebuah kesejarahan. Tidak bisa dia tiba-tiba ujuk-ujuk keluar sebuah peraturan yang tidak memahami aspek kesejarahan. Itu pasti akan menimbulkan sebuah kekacauan. Mungkin kita sudah mulai merasa sekarang. Yang ketiga barulah aspek yuridisnya. Bagaimana peraturan itu keluar? Bentuknya seperti apa? Bunyinya, narasinya, tujuannya kepada siapa? Pelaksanaannya seperti apa? Kalau semua cuma satu tangan saja, sebutlah pemerintah, maka kerugian besar. Sebetulnya profesi adalah tangan kanan negara. Negara tidak usah pusing karena profesi, kalau dalam bidang kedokteran, adalah tangan kanan negara untuk menyelamatkan kesehatan bangsanya, CQ masyarakatnya, melalui pekerjaan-pekerjaan profesional. Tapi kalau itu atas dasar perintah politik, maka negara juga yang akan rugi nanti ketika perintah politik itu berbeda antara satu masa, satu rezim ke masa lain, ke rezim yang lain. Maka harus diperhatikan juga nanti aspek sosiologis sebagai aspek keempat. Bagaimana sebuah yuridis, aspek legal keluar, dampaknya secara sosial, secara sosiologis seperti apa? Ini kelihatannya tidak diperhitungkan. Kita yang dokter sendiri, barangkali masih ada yang mabuk nih, lupa nih, tapi lihat dalam waktu 5 tahun. Tidak usah lama-lama. 5 tahun kita sudah akan merasakan bagaimana kekacauan ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena lahirnya kolegium itu bukan mendadak. Dari dulu sudah ada usaha bagaimana caranya ilmu kedokteran ini dirancang oleh orang-orang yang memahami ilmu kedokteran, yang bergiat, yang penggiat ilmu kedokteran. Sampai akhirnya lahir yang disebut sebagai Consortium of Medical Sciences. Di situ ada Prof. Hartomo Alibasah yang mulainya menjadi penggiat paling kuat dari awal. Berubah menjadi Consortium of Health Sciences. Nah, di sini ada Prof. Marifin Hussein dari Erlangga. Ada Dr. Surarso Almarhum dari Universitas Indonesia yang terus bergiat, menggiatkan bagaimana caranya. Saya ambil cerita singkat saja bahwa Consortium Health Sciences inilah yang pertama kali pada tahun 78 membentuk yang disebut sebagai kompendium pertama. Dan di situ sudah diminta perhimpunan spesialis memberikan utusan, mengirimkan utusan yang terdiri dari para guru besar dan pendidikan untuk hidup bersama, bagaimana mengaturnya, sehingga tidak terjadi benturan antara setiap profesi, sehingga terjadi sebuah keharmonisan antara setiap yang ada, yang ujungnya belakangan namanya dia berkembang menjadi MKKI, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, karena dia menghimpun kolegium-kolegium. Kolegium adalah pengampu ilmu, adalah academic bodies dari setiap profesi, dan kemudian juga mengembang menjadi Konsil Kedokteran Indonesia. Ya, 2 inilah badan yang akhirnya bisa menampung semua hal tentang keprofesian. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan bahkan bagian dari pemerintah yang ada di bagian dari profesi, Perhimpunan Dokter, Ikatan Dokter dan PDGI, serta Majelis Kolegium. Itulah keprofesiannya. Sedangkan dari satu lagi adalah yang pelaksana, seperti Asosiasi Rumah Sakit, Asosiasi Fakultas Kedokteran. Maka di situ mulai dibuat apa yang disebut sebagai kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat ilmu yang ditujukan kepada masing-masing supaya dapat mengatur dirinya dengan baik. Itulah kompetensi sih. Profesi A itulah, B itulah, C. Tetapi di dalam majelis kolegium diatur bagaimana terjadi share kompetensi bersama.
Jadi kalau kita lihat, inilah yang disebut sebagai apa Langsung filosofi Kak, ada Mas Bar. sampai keluar konsil. Apa filosofinya sampai keluar majelis kolegium kedokteran. Apa filosofinya sampai keluar kolegium. Nah, kalau kita lihat begitu, kita lihat sekarang apa yang disebut oleh Ron Peterson dalam bukunya The Good Doctors. Ron Peterson menyatakan bahwa yang disebut dokter itu adalah orang baik, pakar kedokteran. Kalau kita hanya mencetak orang untuk menjadi dokter, artinya pakar kedokteran, bagi Ron Peterson di bukunya yang terkenal itu, dia bukan dokter. Karena dokter adalah orang baik yang pakar kedokteran. Menciptakan pakar kedokteran dan orang baik ini dibutuhkan sebuah titik. Apa tuh sebetulnya yang dijadikan sasaran? Sasarannya adalah keselamatan pasien. Bagaimana meramunya menjadi sebuah dasar keilmuan, ujungnya adalah sebuah keselamatan pasien. Nah, di situ kita lihat bahwa siapa yang meramu itu, yang disebut sebagai sebuah kompetensi. Itulah dia kolegium. Kolegium sebagai body of knowledge diisi oleh penggiat-penggiat keilmuan, dipimpin oleh para guru besar yang dianggap adalah sebagai senior, yang bertanggung jawab, memiliki pengalaman, memiliki kearifan untuk melihat jangka panjang dan memayungi bagaimana ilmu itu bisa dikembangkan tanpa harus berbenturan dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Nah, jika kita memahami itu sampai kita pada jadi bagaimana sebetulnya seorang dokter itu akan bekerja. Untuk apa dia bekerja? Apa bentuk pekerjaan? Bentuk pekerjaannya adalah praktik kedokteran. Kalau di dalam undang-undang praktik kedokteran disebutkan sebagai semua upaya untuk membangun kesehatan baik pribadi maupun masyarakat, dan tujuannya adalah keselamatan masyarakat, khususnya keselamatan pasien. Untuk itu ada 3 rambunya. Yang paling atas adalah etik, yang kedua adalah hukum, yang ketiga adalah profesional. Kalau kita melihat gitu, kita tahu bahwa di sisi etik itu kita berasal dari sumpah Hipokrates yang sampaikan Prof. Jo tadi, yang terus berkembang menjadi sumpah dokter, dan kita memiliki sumpah dokter yang selalu diucapkan, dilafalkan, bersaksi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, pada saat wisuda dia sebagai dokter. Tapi jangan lupa, mereka sudah dilatih sebelum menjadi dokter, yaitu janji kepanitraan. Ketika mereka mau masuk ke klinik, sudah diingatkan kepada mereka harus tahu bagaimana cara yang benar, bagaimana cara baik, apa yang mungkin dan patut dikerjakan. Ini yang keliru. Bahwa para praktisi politik, para pembuat kebijakan tahu mana yang mungkin, tapi akademisi tahu mana yang patut. Mengerjakan semua sesuatu hanya dengan mungkin, tanpa kepatutan, tidak akan mencapai hasil yang baik. Di sini letak akademisi sebetulnya, dan akademisi sekarang di kedokteran sedang ditinggalkan, sedang disingkirkan. Kita melihat ketika 200 guru besar, bukan cuma dari kedokteran, meminta untuk memperhatikan, mengusulkan hal-hal terkait bagaimana hal-hal yang baik untuk dikaitkan dalam pembentukan undang-undang. Itu tidak diabaikan saja. Berarti memang akademisi tidak memiliki tempat. Dan kalau dalam kedokteran seperti ini, maka itu yang menanggung masyarakat, yang menanggung akibatnya adalah masyarakat. Yang kedua, aspek hukum. Di aspek hukum itu yang disebut sebagai medical error atau kesalahan tindak medik dan medical negligence atau kekeliruan dalam tindak medik itu belum masuk ranah hukum pidana dan perdata. Tapi malpraktek masuk ke ranah hukum perdata. Sekarang jika semua dinarasikan sebagai malpraktek, maka bersiaplah semua dokter untuk masuk ke ranah pidana dan perdata semua. Silakan menyiapkan uangnya untuk menjaga-jaga jangan sampai nanti kena tuntutan. Dan itu akibatnya pada masyarakat karena akan terjadi defensive medicine besar-besaran. Pemeriksaan diagnostik besar-besaran, terapi yang tidak perlu besar-besaran, karena dokter akan mulai takut semua ancamannya adalah ancaman pidana dan perdata. Dia harus punya biaya dan dana untuk melindungi dirinya dari tuntutan pidana dan perdata. Itulah defensive medicine. Kita sedang menuju ke sana karena situasi membuat jadi seperti itu sekarang. Saya katakan tadi, ketika MKDKI ada, dengan segera saya juga berhubungan banyak dengan Polri. Dan di situ saya berdiskusi dengan Polri pada saat itu bahwa ternyata angka laporan dari publik
tentang dokter kepada polisi turun drastis seiring dengan peningkatan angka laporan dari publik ke MKDKI. Betul kata masyarakat yang datang ke MKDKI tadi bahwa kami tidak ingin dokternya kehilangan pekerjaan. Kami hanya ingin bahwa dokter itu tahu apa yang kami kecewa, apa yang kami tidak suka, tapi tolong perbaiki. Bukan untuk menghentikan pekerjaannya sebagai dokter. Lihat betapa mulianya hubungan antara masyarakat dengan dokter pada saat ada MKDKI. Turun betul drastis laporan publik ke polisi. Hati-hati, sebentar lagi barangkali kita akan kembali ke masa di mana laporan publik ke polisi akan meningkat. Dan itu artinya bisa pidana dan perdata. Aspek yang ketiga adalah aspek profesionalisme. Disinilah dilihat bahwa ada 3 fondasi yang paling penting dari seorang dokter, seperti yang disampaikan oleh David Stern, bahwa seorang dokter itu di awal sebagai plafon adalah law and ethics and law understanding. Dokter harus paham etik dan hukum. Yang kedua adalah communication skill. Dokter harus terampil dalam berkomunikasi. Baru yang ketiga, clinical competency. Baru yang ketiga, dokter harus pandai secara kompeten. Lalu kemudian ada 4 pilarnya. Yang pertama adalah excellencies. Dokter mesti punya keutamaan. Baik hati, rendah hati, sabar, mendengarkan. Yang kedua, dokter mesti dapat terukur pekerjaannya, accountability. Yang ketiga, dokter mesti bersifat kemanusiaan, humanism. Dan yang keempat, pilar keempat adalah pilar yang hanya dimiliki oleh profesi kedokteran, altruisme. Mendahulukan kepentingan orang lain, kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan sendiri. Nah, ini sekarang, kalau sampai ke defensive medicine, ini hilang. Maka nilai luhur dari kedokteran akan hilang, karena defensive medicine akan menghilangkan sifat dasar altruisme dari dokter. Kata Davidson, jika 3 elemen dasar ini dan 4 pilar ini sudah dimiliki seorang dokter, barulah kita bisa bilang dokter itu seorang yang profesional. Dan bagaimana membuatnya? Pendidikan dokter itu 6 tahun. Lama. Karena dokter mesti dibuat sebagai seorang yang eksklusif. Apa itu eksklusif? Dia mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang. Dia tidak memikirkan keuntungan pribadinya. Seperti kata Sir William Osler, medicine is an art, not a trading. Medicine is a calling, sebuah panggilan, not a business. A calling in which your mind and your heart experience together. Dan itu hanya bisa dilakukan jika pendidikan itu yang diatur oleh kolegium yang berdiri independen, karena satu-satunya acuan kolegium adalah keselamatan pasien, bukan kepentingan apapun yang ada di atasnya yang akan mengaturnya untuk mesti membuat apa dan apa. Terima kasih Dr. Hadi, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.